Dialog Lintas Natuna, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, pagi ini jumpa lagi bersama kami Hareng Kasma dalam Dialog Natuna hari ini. Ya, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Kurang lebih 1 jam ke depan nanti kami akan mengajak Anda pendengar pagi ini. Ya, dan seperti biasa kami juga sudah menghadirkan 2 narasumber kita pagi ini, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di 105,9 FM dan juga nanti bisa di layanan interaktif kami 081170336669. Saudara pendengar, Dialog Natuna hari ini akan kami coba membahas tentang cerdas memilih dalam keterbatasan. Guna membahas masalah tersebut, pagi ini sudah bersama kami di studio kami ada Ketua KPU Natuna, ada Bapak Junaidi Abdillah SD. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat? Semangat menjelang tahun 2024? Siap. Baik, saudara pendengar, selain Bapak Junaidi, kita juga sudah menghadirkan ada di antara kita bertiga beliau yang menjadi sosok yang menarik perhatian kita karena dia adalah seorang wanita. Di samping kami ada Ibu Raja Ipulidarni. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Harlan. Oh iya, Kak Harlan pagi ini dibilang Kak Harlan tambah semangat nih. Apa kabarnya Ibu? Ibu apa nih panggilannya nih? Ibu Raja Ipul, Ibu Ipul pun boleh. Ibu Ipul ya? Alhamdulillah Kak Harlan, sehat. Sehat ya Bu ya? Iya, apalagi beliau adalah Kepala Sekolah SLB Ranai, betul? Maaf, SLB Negeri Natuna. Oke, berarti ada diralat sedikit nih. Iya. Kepala Sekolah luar biasa Natuna. Negeri Natuna. Oke. Berarti Negeri Natuna ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ipul dan juga Bapak Junaidi yang sudah hadir di sini pendengar ya di dalam satu paket acara Dialog Natuna hari ini. Dan juga pendengar, nanti Anda boleh menghubungi di line telepon kami 0811 7033 669. Anda masih bersama kami dalam Dialog Lintas Natuna, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pendengar, terima kasih masih setia bersama kami dalam Dialog Natuna. Hari ini kita mengangkat satu topik cerdas memilih dalam keterbatasan. Sudah hadir dua narasumber, ada Pak Junaidi Abdillah, kemudian ada Ibu Raja Ipul ya. Iya, baik. Kita ke Ibu Raja Ipul dulu. Nah, mengawali perbincangan pagi ini, boleh Ibu sampaikan tentang proses kegiatan belajar mengajar di SLB Ranai hingga hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah untuk SLB Negeri Natuna, kami sudah berjalan 5 tahun sekarang. Baik. Alhamdulillah anak bisa mengikuti apa yang sudah kita programkan di SLB Negeri Natuna, dan alhamdulillah anak-anak SLB Negeri Natuna berprestasi semua. Waduh, luar biasa. Berarti udah 5 tahun jalan. Ya, pelajar-pelajarnya juga banyak yang berprestasi begitu? Iya, siap. Baik. Kalau untuk mengenai jumlah tenaga pengajar yang ada ya, serta tingkatan kelas yang ada, apa saja ya Bu di sana? Alhamdulillah kita di sana ada SD, SMP, dan SMA. Untuk tenaga pengajarnya sampai saat ini kita 8, dan stafnya itu kita ada sekitar 7. Baik, 8 tenaga pendidik, 7 ada stafnya begitu. Baik. Saat ini ada berapa jumlah siswa sih Bu untuk di tingkat SD, SMP, SMA? Tadi Ibu menyampaikan bahwa di sana ada tingkatannya begitu, ada tingkat SD, SMP, SMA begitu. Kalau untuk siswanya ada berapa banyak? Secara keseluruhan siswanya itu ada 58. 58. Itu seluruh Natuna. Baik, berarti 58 siswa yang ada di SLB Negeri Natuna begitu, yang Ibu pimpin begitu untuk sampai saat ini. Baik, berarti di sana ada tingkat SD, SMP, SMA begitu ya. Nah,
Untuk mata pelajarannya seperti apa, Bu? Kalau untuk di SLB itu sendiri, Bu? Mata pelajarannya sama dengan yang di umum. Sama. Sama. Cuma Baik. sesuai dengan kebutuhan anaknya masing-masing. Baik. Pelajaran yang diberikan itu sama, Sama. cuman sesuai kebutuhan. Iya. Ada kewalahan nggak, Bu? Ada tantangan nggak, Bu? Tantangan banyak. Apa itu, Bu, tantangannya? Banyak sekali tantangan di situ bagi kami ya. Anak-anak kami kan beragam nih. Jadi beragam pula taktik, cara, strategi yang harus dilaksanakan di SLB Negeri Natuna. Itu luar biasa. Baik. Ada target nggak sih, Bu? Ada Seperti apa tuh, Bu? targetnya minimal untuk anak-anak SLB, anak itu mampu mandiri. Itu Baik. target. Tuntutannya targetnya mampu mandiri. Mandiri. Salah satunya apa, Bu? Contohnya mungkin bisa Salah dikasih satunya, gambaran. Contoh misalnya anak yang tadinya belum bisa makan sendiri, padahal umurnya sudah tingkat SD, tapi belum bisa makan sendiri. Bagaimana caranya kita mengarahkan dia, membimbing dia, mendidik dia biar bisa makan sendiri sesuai dengan kemampuan? Baik. Butuh kesabaran? Insya Allah. Baik, kalau dari tenaga pendidiknya itu apakah semuanya kaum wanita atau ada yang laki-lakinya? Ada, alhamdulillah kita ada yang ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya. Oke, baik. Berarti butuh kesabaran, kemudian tenang, begitu ya. Betul. Konsentrasi, begitu ya, Bu ya. Baik. Ikhlas nomor satu. Ikhlas nomor satu. Baik. Terima kasih Bu Ipul ya sudah menjelaskan ya mengenai di sekolah SLB begitu ya, dari tenaga, kemudian dari pendidiknya, kemudian pelajarnya ada 58 begitu ya. Penuh kesabaran, keikhlasan. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Junaidi. Baik, Pak Junaidi, terima kasih sudah hadir di sini sekian kalinya begitu, Pak Junaidi. Karena 2024 nanti Indonesia pesta demokrasi yang luar biasa begitu ya. Iya. Siap menghadapi pemilu 2024. Pak Junaidi, ini kita ke SLB dulu begitu ya, melihat aktivitas dan kreativitas anak-anak kita yang bersekolah di SLB, khususnya di Ranai Natuna hingga saat ini seperti apa, Pak? Kalau dari pandangan Junaidi sendiri. Baik, terima kasih. Jadi memang ini terkait adanya sekolah SLB ya. Iya. Saya selaku warga Natuna itu memang bersyukur sekali. Karena saya ingat betul dulu kawan saya itu ada punya anak tunarungu ya. Baik. Dia menyekolahkan harus ke Pinang dulu. Dan alhamdulillah ini kata Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa sudah 5 tahun ini membantu sekali. Baik. Untuk masyarakat Natuna terkait adanya sekolah SLB. Jadi positif sekali, dan itu khususnya dari KPU juga ya, kami ya tentu sangat terbantu ya, karena setiap warga negara yang mempunyai hak pilih secara hukum itu memang harus mereka secara mandiri bisa memilih pilihannya, dan KPU juga akan memberikan fasilitas-fasilitas itu. Baik, berarti dengan adanya SLB, kata Bu Ipul tadi baru 5 tahun jalan begitu ya. Nah, ini juga tugas besar dari Pak Junaidi begitu ya. Nah, terkait tentang cerdas memilih dalam keterbatasan begitu. Ya, karena setiap orang, setiap manusia itu memiliki hak begitu ya, apalagi dalam demokrasi. Nah, saya ke Pak Junaidi. Pemahaman tentang kehidupan berpolitik bagi kalangan pemilih pemula termasuk anak-anak yang anak muda SLB tentunya perlu diberikan. Sejalan dengan upaya ini, langkah yang dilakukan oleh KPU seperti apa nih, Pak? Baik, jadi kami itu dari KPU memang khususnya untuk divisi sosialisasi ya, itu memang sudah pernah bekerja sama juga dengan organisasi yang berhubungan dengan disabilitas. Kita sudah ada komunikasi itu, sudah ada kerjasama, dan kita mensosialisasikan itu. Tadi disampaikan oleh Bu Raja bahwa
SLB Natuna rupanya ada SMA-nya ya. Iya. Nanti kita juga bisa bergandengan dengan SLB Natuna untuk melakukan sosialisasi. Baik. Khususnya untuk pemilih pemula. Untuk sejauh ini apakah sudah dilakukan oleh pihak KPU untuk sosialisasi begitu? Alhamdulillah dari sejak sebelum ya. Kemarin kita ada masa jeda di mana dari Pilkada 2020 ke Pemilu 2024 kita memang ada masa jeda. Alhamdulillah memang kita banyak isi dengan sosialisasi. Salah satunya adalah dengan sasaran kita adalah disabilitas. Baik. Itu sudah kita lakukan sosialisasi. Tentu nanti sekarang ini tahapan sudah masuk. Tentu kita juga akan terus lakukan sosialisasi itu termasuk kepada kaum disabilitas itu. Baik, kalau dari Ibu Ipul sendiri ini, kalau di tingkat SLB khususnya di bangku SMA begitu, kalau kita boleh tahu ada berapa pelajar, berapa siswa begitu Bu? Yang bisa ikut. Yang ikut bisa pemilu, bisa dikatakan pemilih pemula begitu. Pemula, baik. Siap. Kalau untuk di SLB itu ada 9 orang sebetulnya. Baik, sebetulnya 9 orang. Sebetulnya 9 orang. Baik. Tapi yang sekarang berada di ready di sekolah, maksudnya yang ada di sekolah itu cuma 7. Karena yang 2, 1 anak Midai, dia udah pulang ke Midai, katanya udah nggak mau sekolah. Baik. Terus yang 1 lagi anak apa tuh yang dekat Tanjung di sana ujung, anak Selemam. Itu, baik. Itu nggak mau sekolah lagi. Nggak mau sekolah lagi. Jadi anak SLB itu kan kita tidak bisa memaksa disuruh sekolah. Jadi kalau dia mau sekolah ya sekolah, kalau dia nggak mau ya udah break dulu, nanti sekolah lagi gitu. Itulah SLB. Kalau untuk pemahamannya seperti apa Bu ya? Kalau untuk anak-anak yang istimewa bisa dikatakan seperti itu. Untuk anak-anak itu mereka sudah paham kok. Sudah paham, paham arahan, paham apa yang mereka inginkan. Mereka insya Allah menurut kami mereka siap untuk ikut melaksanakan pemilu 2024. Baik, berarti tugas besar dari Ibu Raja begitu ya. Ada 9 orang yang aktif sekarang 7 orang, kan ada 2 orang yang tadi nggak mau sekolah lagi. Siapa tahu pulang dari sini langsung mau lagi ke sekolah begitu ya. Baik, dari Pak Junaidi itu sendiri begitu ya. Tentunya banyak cara ya. Untuk pemahamannya lebih penting begitu Bapak. Karena kita juga harus menyesuaikan begitu ya Pak ya. Orang yang mungkin normal aja juga perlu pendekatan yang lebih dekat begitu. Nah, apalagi perlunya sosialisasi begitu. Nah, seperti apa nih Pak? Udah dicanangkan belum Pak? Ada 9 orang Pak yang akan memilih begitu. Karena satu suara menentukan masa depan Indonesia 5 tahun begitu. Silakan. Jadi gini, jadi artinya KPU dalam melaksanakan setiap tahapan tugasnya itu salah satunya adalah sosialisasi. Itu kalau di KPU ada istilah nama disabilitas. Jadi disabilitas itu memang banyak ya. Jadi kita harus banyak jenis ya, banyak jenis. Iya. Tentu KPU akan memberikan sosialisasi sesuai dengan kebutuhannya ya, kebutuhan. Karena ada juga yang misalnya keterbatasan fisik misalnya karena tidak bisa jalan dan sebagainya. Baik. Itu juga disabilitas. Iya. Jadi untuk terkait itu tentu sosialisasinya bagaimana mereka mau datang ke TPS ya, datang ke TPS dan sosialisasi itu sendiri juga menjadi bagian bukan hanya tugas KPU saja, tetapi menjadi tugas kita bersama. Partai politik itu dengan kampanyenya itu juga sosialisasi. Yeah. Jadi bagian daripada sosialisasi itu kampanye yang dilakukan oleh partai politik itu bagian dari sosialisasi. Juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024. Tentu kalau pemerintah daerah bisa melalui Bu Raja selaku yang jadi kepala sekolahnya langsung tanggung jawab besar begitu dari SLB begitu ya, untuk memberikan pemahaman tentang politik kepada anak muridnya ya, tentang pemilu dan sebagainya. Jadi tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tentu dengan
bekerja bersama dan bekerja sama. Iya. Jadi tidak cukup hanya bekerja sama, tapi bekerja sama dan bekerja bersama. Iya. Insya Allah pelaksanaan pemilu 2024 itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk kawan-kawan kita yang mempunyai status disabilitas tadi. Baik, Pak Junadi, mungkin sebelumnya ya ini kan kita pemilih pemula begitu ya. Ya di luar sana ada saudara-saudara kita yang istimewa disabilitas begitu ya. Nah, untuk menghadapinya dari pihak KPU itu sendiri supaya mereka itu mau untuk memilih ikut berdemokrasi begitu. Sebelumnya apa yang dilakukan? Sebelum ke SLB dulu nih. Ya. Baik. Itu kita di pemilu 2019 ya sama 2020 kita namanya relawan demokrasi dulu kita buat. Relawan demokrasi ini salah satunya adalah kita banyak kemarin dari relawan demokrasi itu, salah satunya adalah kita menyasar kelompok disabilitas. Iya. Jadi mereka itu langsung berhubungan dengan kawan-kawan, mereka harus mencari kawan-kawan disabilitas itu dan mereka sosialisasikan kepada mereka. Nah, tentu ini juga akan kita juga statusnya ini karena ini pemilu 2024 adalah semua dari KPU RI. Iya. Tentu kita juga menunggu, semoga saja nanti akan ada relawan demokrasi lagi kembali yang bisa kita nanti ada sasaran-sasaran dari relawan demokrasi itu yang bisa menyasar langsung kepada pemilih ya untuk bisa dilakukan sosialisasi. Kalau di pemilu 2019 memang ada, itu dari KPU RI langsung itu memerintahkan kita untuk membentuk relawan demokrasi. Baik, berarti itu lebih dipermudah begitu ya. Karena di Natuna sendiri di Bungaran Besar, ya mungkin di luar Bungaran Besar juga ada ya saudara kita yang disabilitas begitu ya. Baik, tentunya ya ini tugas juga dari KPU bagaimana mereka yang untuk memberikan haknya mereka juga ikut berdemokrasi begitu. Bu Raja atau Bu Ipul. Nah, terkait berbicara cerdas memilih nih, Bu Raja ya atau Bu Ipul nih, lupa. Bu Ipul aja. Bu Ipul ya, sapaannya lebih akrab begitu ya. Nah, kalau menurutnya Ibu, apa maksud dari kata itu? Baik, Bu Ipul jangan dijawab dulu. Pak Raja nanti kita akan kembali untuk melanjutkan topik kita yaitu cerdas memilih dalam keterbatasan setelah tembang manis berikut. Nah yang ini enggak? Nena, Nah yang ini? Nena, Nah yang ini Je? Nena. Anak yang mana? Awan, Nena milih Sunanje. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaidi Abdillah ST, Ketua KPU Kabupaten Natuna beserta anggota dan seluruh sekretariat KPU Kabupaten Natuna siap mendukung gerakan cerdas memilih yang diselenggarakan oleh RRI Ranai pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Sukses GCM, pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Dialog Lintas Natuna, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam dialog interaktif ya, Dialog Natuna. Hari ini kita mengangkat satu topik cerdas memilih dalam keterbatasan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ipul ya, kemudian Bapak Junaidi, Ketua KPU Kabupaten Natuna yang menjelaskan tentunya sudah dilakukan beberapa tahap terutama bagi pemilih pemula untuk kalangan disabilitas begitu ya. Bu Raja juga sudah menyampaikan kami siap ya untuk menyampaikan kepada pemilih pemula terutama di SLB begitu, ada 9 pelajar begitu ya, yang aktif 7 pelajar, tapi nggak apa-apa, besok lusa akan nambah Bu. Insya Allah. Karena suara Ibu Ipul sudah didengarkan oleh pendengar kita. Baik, kita kembali ke topik kita. Bu Ipul, berbicara cerdas memilih ya, karena nanti 2024 kita pesta demokrasi besar-besaran khususnya warga negara Indonesia begitu. Nah, kalau menurutnya Bu Ipul, apa maksud dari kata berbicara cerdas memilih begitu? Baik Kak Arlan, menurut saya cerdas memilih itu kita harus pandai-pandai memilih apa yang kita inginkan untuk bangsa ini. Baik, memilah ya yang terbaik untuk bangsa Indonesia begitu. Nah, terkait
cerdas memilih. Nih kita garis bawahi lagi untuk keterbatasan disabilitas. Nah, bagaimana nih menurutnya Bu Ipul? Nah, disinilah PR kami. Iya, baik. Suaranya Disinilah keren. PR kami. Baik, gimana nih Bu Ipul? Insya Allah kami berusaha semampu kami sesuai dengan kebutuhan anak. Bagaimana caranya menjelaskan kepada anak-anak tentang pemilu dan tentang siapa aja orang-orang yang harus mereka pilih demi mewakili mereka dalam berbangsa dan bernegara. Baik. Nah, agar ya anak-anak kita yang disabilitas itu cerdas untuk memilih. Nah, ini kan di tahun 2024 tadi Ibu mendampingi dan segala macam. Selain untuk mendampingi Ibu, apa yang untuk dilakukan supaya anak-anak kita yang keterbatasan itu cerdas untuk memilih begitu ya. Tidak bingung, tidak tertekan siswa kita begitu. Apalagi orang istimewa, apalagi kalau kita tekan, kalau kita paksakan ini bisa membuat lebih besar lagi tugasnya begitu ya, Bu Ipul. Gimana nih? Paling tidak kita memperkenalkan siapa-siapa orang-orang yang harus mereka pilih. Baik. Terutama pakai gambar. Di sini yang paling banyak itu nanti dalam 7 orang itu anak Down syndrome. Down syndrome. Down syndrome itu lebih condong kepada mereka ke gambar. Jadi nanti kami akan Lebih peka gambar begitu gambar, ya? iya. Baik. Kami akan minta tolonglah dengan Bapak KPU kita bagaimana nanti kirimkan gambar-gambar orang-orang yang akan dipilih itu ke sekolah kami. Kami akan perkenalkan, tapi maaf kami tidak bisa mengarahkan dia harus pilih ini, pilih itu. Itu adalah haknya. Baik. Mau menentukan pilihan yang mana itu bukan hak kami hanya memperkenalkan saja. Lebih peka untuk lewat gambar begitu Lewat ya? gambar. Baik, gambar kita tampilkan, ya mereka memilih suka warna apa, orang yang mana, itulah jadi pilihannya begitu ya. Itulah jadi pilihan Baik. mereka, kan sesuai dengan keterbatasan. Baik, sesuai dengan keterbatasan, mereka yang memilih, hak Iya, mereka, mereka. begitu ya. Dan juga mereka hak untuk memberikan suara. Betul sekali. Baik, tapi banyak cara ya akan kita lakukan supaya mereka juga punya hak untuk menentukan Pilihannya. pilihan mereka. Baik, terima kasih Bu Ipul. Nah, Pak Junaidi tadi disampaikan mereka lebih peka begitu tentang melihat gambar. Iya. Nah, gimana nih Pak untuk persiapannya Pak untuk menghadapi orang istimewa disabilitas keterbatasan supaya cerdas untuk memilih begitu Bapak? Baik, jadi untuk pemilu ya 2024 memang surat suaranya itu belum ditetapkan oleh KPU RI. Baik. Tapi kalau kita berangkat ya dari pemilu 2019 kemarin, kalau untuk surat suara pemilu legislatif itu memang tulisan ya, tulisan. Cuma di luar TPS itu kita akan tempel calon DCT namanya. Nanti kita akan tempel foto-foto daftar calon tetap. Ini kalau mengacu kepada pemilu 2019 ya. Tapi di surat suaranya itu kita tidak menampilkan foto, kita hanya menampilkan nama ya. Nama aja, Pak. Nama saja. Tentu kita bisa bayangkan ya Bang Harlan bagaimana lebarnya surat suara kita kalau di situ ada foto ya. Baik. Ya, kan pasti lebar sekali orang. Sepanjang jalan kenangan. Makanya lebar sekali, maka kita hanya menampilkan nama saja, nama dan nomor urut saja. Jadi Ini PR berat buat kami. Iya. Baik. Semakin Oke. berat. Mungkin ada cara memang khusus Bapak untuk orang istimewa yang punya keterbatasan. Iya. Atau dari pihak KPU ini kan masih belum ditetapkan juga ya Pak ya. Siapa tahu nanti ada khusus untuk orang yang keterbatasan, orang disabilitas begitu ya Pak. Jadi kalau untuk orang disabilitas yang ada khusus ya itu adalah untuk yang kawan-kawan kita yang tunanetra ya. Baik. Itu memang kita dikasih template untuk kawan-kawan itu bisa memilih. Yang kedua kita juga bisa ada pendamping ya, ada pendampingan terhadap kawan-kawan kita yang disabilitas. Yang misalnya dia tidak mampu melakukan tugasnya, misalnya tidak mampu dan sebagainya, maka dia bisa membawa pendamping. Pendampingnya ini bisa dari
apa namanya itu dari petugas kita atau bisa jadi dari keluarganya, nanti kita akan mengisi formulir. Didampingi ya, tapi sebetulnya memang seperti itu Pak. Ya bisa didampingi kalau untuk kawan-kawan yang memerlukan karena dia sakit misalnya, dia tidak punya kekuatan untuk memegang paku untuk dia mencoblos dan sebagainya, itu bisa didampingi oleh keluarganya atau didampingi oleh petugas kita gitu. Baik, apakah selama ini tetap diberikan kebebasan begitu untuk memilih? Ya tentu. Jadi untuk yang misalnya dia sakit itu ya, sakit dia tidak bisa pegang pen dan sebagainya, jadi tadi kita akan tanya oleh keluarganya, mungkin nanti akan ditanya, Pak milih siapa, nanti keluarganya atau pendampingnya ya itu akan membantu mencobloskan. Baik, itu untuk mengarahkan seperti itu ya. ya. Baik, Pak Junaidi, ini tentunya kita masih membahas tentang pemilih pemula begitu ya, karena pemilih pemula yang tentunya di tahun 2024 menjadi target besar juga Pak begitu ya, karena orang yang belum pernah untuk mengikuti demokrasi, hanya mendengar dan melihat ya, bagaimana supaya mereka juga bisa untuk ikut berpartisipasi. Tapi nanti Pak ya, kita sapa dulu, ada penelpon yang sudah tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya Bapak, selamat pagi. Silakan Bapak, pertanyaannya dengan Bapak siapa? Iya, dengan Ardi di Ranai. Baik Pak Ardi, silakan Pak Ardi pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi. Salam sehat untuk narasumber yang ada di RRI. Selamat pagi. Untuk Ketua KPU Pak Junaidi, ya, kemudian Ibu Raja Ipul dari SLB. Sepertinya kami pun ingin informasi nih terkait dengan keterlibatan anak-anak kita yang di SLB tercatat 9, kemudian 7 yang aktif ya Bu ya. Iya. Dan itu sepertinya data itu hanya di wilayah Ranai ya. Apakah Kabupaten Natuna ini hanya segitu yang ada, kan begitu masalahnya. Ini menjadi pertanyaan saya. Nih gini, saat pemilihan umum pemilu pada tanggal 14 Februari ya kalau nggak salah 2024 nanti, mereka kan tersebar di rumahnya masing-masing. Kemudian cara untuk memastikan bahwa mereka itu memberikan hak suaranya saat itu bagaimana ya caranya, kan gitu. Kemudian terkait dengan ini untuk Bapak dari KPU terkait dengan tahapan-tahapan, kami ingin tahu apakah ada tahapan kampanye, sepertinya ada biasanya ya Pak Junaidi ya. Betul. Kemudian kalau boleh tahu kapan mulai dilakukan kampanye itu, dan barangkali bisa disampaikan alat peraga kampanye itu apa saja gitu, dan kapan mulai dipasang. Apakah boleh sekarang alat peraga masing-masing partai mulai muncul ataupun kapan? Hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Ardi di Ranai. Ini ada 2 pertanyaan, satu pertanyaan buatnya Bu Ipul, Pak Junaidi juga satu. Baik, Bu Ipul, seperti apa nih? Tadi kan yang aktif 7 orang, begitu. Kalau saat pemilihan kan pasti di rumah masing-masing, begitu. Untuk memastikan bahwa mereka memberikan hak suaranya, seperti apa nih? Insya Allah kita akan kontrol melalui WA Group. Kami punya WA Group orang tua dan guru di sekolah dan pihak sekolah. Kita akan kontrol, kita akan ingatkan, Pak, anaknya dibawa ya, anaknya diarahkan untuk memilih. Insya Allah akan kita kontrol Pak, insya Allah. Baik, karena ada grup WhatsApp begitu Iya, ya, selalu diingatkan. Selalu diingatkan. Ya, supaya jangan sampai tidak memberikan hak pilihnya begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ipul. Kalau dari Pak Junaidi, nih, bagaimana tanggapannya terkait kapan sih mulainya kampanye begitu ya? Baik, terima kasih. Jadi tentu kampanye ini yang disampaikan oleh partai politik ya tentu adalah mengenalkan partai dan mengenalkan calon-calonnya. Baik. Begitu juga mengenalkan visi misinya kepada masyarakat. Ini juga bagian, kalau di KPU ini adalah bagian daripada sosialisasi. Masa kampanye itu tentu harus setelah daftar pemilih calon tetap ya, DCT. Setelah DCT ditetapkan oleh KPU, maka nanti dari partai politik sudah diberi waktu untuk melakukan kampanye itu dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Jadi kurang lebih ada 75 hari untuk masa kampanyenya ini. Tentu model kampanye ini banyak.
Karena sekarang kita berbeda dengan Pilkada 2020 di mana kita bertemu dengan Covid ya. Itu luar biasa kita dibatasi itu terkait pertemuan dan lain sebagainya. Insya Allah di 2024 semoga saja tidak ada lagi itu. Baik. Sehingga tentu nanti kita ada kampanyenya itu banyak cara. Bisa dia melakukan melalui rapat umum yang mengundang artis dan sebagainya, atau mengundang ustadz dan sebagainya yang mengumpulkan ramai orang. Bisa aja dengan tatap muka, dia datang ke pasar, datang kemana untuk menyampaikan visi misinya. Atau bisa juga dia secara terbatas, dia mengumpulkan beberapa orang di satu titik, gitu. Dan juga ada kampanye melalui media sosial. Nah itu jadi jenis-jenis kampanye ini tentu diatur oleh KPU nanti terkait jadwal terkait itu nanti kita, supaya tidak terjadi bentrokan ya, karena memang pemilu ini kan bagaimana kita menciptakan kalau kampanye tentu menciptakan supaya tidak terjadi benturan. Baik, ditahan dulu Pak Junaidi, kita sapa dulu penelpon yang sudah tersambung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kembali Bang Herlan. Baik, dengan siapa di mana nih Pak? Ini dengan Bang Ar nih Bang Herlan. Bang Ar di mana Bang Ar? Di Lima Manis nih. Baik, Bang Ar, silakan pertanyaannya untuk dua narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Pak narasumber atau narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sedikit nih kedua narasumber. Ini pertanyaan bagi yang lansia tadi, orang gambarnya tidak ada gambar dan hanya namanya saja. Istilahnya kalau orang lansia nih Pak kan istilahnya kurang jelas istilahnya itu namanya. Jadi kata Pak narasumber tadi boleh didampingi istilahnya gitu kan. Jadi apakah nanti sudah hari pencoblosan nanti apakah dilapor sama TPS setempat ataupun adakah syarat-syarat yang lain, Pak narasumber? Itu aja pertanyaan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ar di Limau Manis. Ya, ini mengenai terkait yang lansia begitu ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa perlu pendampingan segala macam dari keluarga atau dari petugas begitu ya. Nah, apakah ada persyaratan lain Pak begitu katanya untuk supaya tidak membingungkan petugas begitu ya. Nah, baik, jadi terkait disabilitas itu sendiri dari mulai penyusunan daftar pemilih kemarin itu memang sudah kita deteksi ya. Itu disabilitas kita deteksi. Tidak semua disabilitas itu perlu pendampingan. Oke. Tidak semua disabilitas itu perlu kawan di TPS. Bisa saja dia contoh misalnya hanya karena faktor. Makanya TPS kita akan buat seramah mungkin dengan disabilitas. Jadi tidak mungkin nanti colong laporkan ke kami kalau misalnya ada TPS harus lompat misalnya. Itu tidak boleh, karena TPS itu harus bisa dilewati oleh kawan-kawan kita yang disabilitas, khususnya menggunakan kursi roda dan sebagainya. Sehingga dia ramah terhadap disabilitas dan sehingga mereka bisa melaksanakan pesta demokrasi itu dengan lancar. Terkait untuk apakah ada persyaratan-persyaratan, tentu nanti pada waktu hari H nanti kan kita bisa dinilai oleh petugas kita bahwa yang bersangkutan nanti untuk mendampingan itu juga butuh persetujuan dari yang didampingi. Itu nanti mengisi form di TPS bahwa form mendamping, bahwa dia itu memang ditunjuk oleh yang bersangkutan karena mendampingi dia ke TPS. Karena memang ya kalau misalnya dia itu sulit sekali untuk menentukan misalnya nggak nampak dan sebagainya, atau dia tidak sanggup lagi memegang memegang paku misalnya, kan tentu dia membawa pendamping. Nanti kita hanya mengisi formulir di TPS. Baik, diarahkan aja ya Pak ya, ibaratnya lebih terbuka aja begitu ya. Kalau memang perlu pendamping ya nanti keluarganya mendampingi atau petugas-petugasnya. Tapi kalau tidak perlu didampingi ya nggak ada masalah. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa tidak semua yang
punya keterbatasan itu perlu pendamping begitu ya. betul. Baik, untuk pagi ini pendengar yang akan bergabung bersama kami nantikan di line telepon kami 081170333669. Saya kembali ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, ini pemilih pemula begitu di tahun 2024 itu banyak sekali ya. Tentunya target dari KPU sendiri supaya mereka tidak ada golput begitu ya, golongan putih, sehingga tentunya dari pihak KPU juga melihat dari pemilih pemula di Kabupaten Natuna seperti apa nih Pak? Baik. Jadi perlu kita pahami ya bahwa pemilih pemula itu tidak harus anak-anak muda. Jadi orang tua itu juga ada yang menjadi pemilih pemula. Salah satunya adalah pensiunan TNI Polri. Pada waktu dia tamat, mungkin dia belum pernah berpemilu, tiba-tiba dia jadi bukan tiba-tiba, dia belum pernah ikut pemilu, udah masa pensiun begitu ya. Lalu dia ikut TNI Polri, lalu kan tidak pernah milih nih. Baik. Dia pensiun, maka setelah pensiun itulah dia menjadi pemilih pemula. Jadi pemilih pemula kita itu tidak harus anak muda. Jadi orang tua yang umur 60 itu dari pensiunan TNI Polri itu juga pemilih pemula yang menjadi sasaran kita. Perlu kita garis bawahi juga Pak ya. Sasaran kita untuk kita sosialisasikan juga. Karena selama ini mereka kan juga belum pernah tuh megangin apa tuh paku untuk nyoblos itu. Barangkali di usia 17-18 ikut militer begitu ya. Langsung daftar TNI Polri misalnya. Iya kan? Sehingga mereka tidak pernah merasakan pemilu. Mereka hanya jaga-jaga bisa jadi kan gitu kan. Tapi kan tidak tahu apa rasanya di dalam bilik suara. Itu juga perlu kita sosialisasikan. Untuk saat ini melihat dari pemilih pemula begitu ya, antusias seperti apa Pak untuk saat ini? Jadi alhamdulillah memang untuk pemilih pemula ya kan mereka masih anak-anak muda, tentu ya harus kita dorong ya supaya mereka menjadi pionir-pionir agar mereka itu pihak-pihak yang menjadi pensukses dari pemilu 2024. Jadi kita memang sangat galak sekali ya KPU untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula ini. Baik, berarti antusias begitu ya. Jangan sampailah, betul juga saya sedikit tersenyum begitu ya, untuk pemilih pemula tidak hanya untuk pelajar aja begitu ya. Iya kan, pensiunan TNI Polri? Iya, bisa jadi pemilih bisa pemula. Jadi ya. Karena pada waktu itulah dia baru milih gitu. Pendekatan juga nih Pak. Baik, kita kembali ke Bu Ipul ya, tentunya untuk menjadi seorang guru untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita yang punya keterbatasan di tingkat SMA begitu ya. Apalagi ini tidak hanya kehidupan sehari-hari, malah kita berhadapan dengan berpolitik begitu Bu Ipul. Nah, seperti apa nih Bu Ipul? Salah satunya untuk pelaksanaan pemilu ini Bu Ipul. Pertama kita harus menjelaskan dulu kepada mereka, nih kita mau pemilu nih tahun depan, ibarat kata, tahu nggak pemilu itu apa? Kita harus ngapain di pemilu? Nah, itu yang utama dulu yang harus kita ini ke mereka. Pendekatan begitu iya. Bu ya. Jadi anak-anak SLB itu nggak bisa langsung serta-merta, tapi memang harus pendekatan dulu dari hati. Ketika seorang guru di SLB, Bu Ipul lah begitu ya, ketika berbicara tentang politik, apa sih respon mereka Bu Ipul? Respon mereka bagi yang ini ya mereka. Apakah mereka paham? Apakah mereka hanya senyum atau mereka ketawa? Soalnya kan yang lebih tahu, yang lebih ke dalamnya begitu kan guru-gurunya begitu. Maaf ya Kak Harlan. Jadi yang kita arahkan ke situ sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak yang memang tidak paham tidak perlu. Ada nih misalnya anak kami kan sebetulnya yang umur 17 tahun itu lebih dari 9 loh. Lebih dari 9. Cuma dia tingkat ininya kebutuhannya beda. Nggak bisa kita ajak untuk ikut pemilu, nggak perlu kita jelaskan. Jadi yang bisa, yang mau, yang sesuai dengan kebutuhannya yang kita jelaskan. Pemilu itu apa? Orang ngapain sama pemilu? Gitu. Itu strateginya. Memang apa ya Pak Junaidi, butuh apa ya?
benar-benar kita menjiwai begitu ya, bisa mendalami karakter yang punya keterbatasan begitu ya. Kalau seorang guru yang cepat emosi nggak bisa Bu ya. Nggak bisa. Jadi intinya tidak semua anak SLB yang pemilih pemula itu bisa memilih. Ya. Baik. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi akhirnya adalah 7 orang itu atau 9 orang itu. Sulit berarti Bu. Sulit Bu ya. Tapi tetap semangat, ikhlas, tetap berjuang supaya peserta hak mereka didiknya, tercapai. hak mereka tercapai di pemilu 2024. Baik, saudara pendengar yang akan bergabung bersama kami di layanan telepon 081170333669, masih kami menantikan untuk Anda. Silakan aja, mungkin Anda yang akan bertanya langsung kepada dua narasumber kami terkait cerdas memilih dalam keterbatasan ya. Nanti Indonesia pesta besar-besaran, pesta demokrasi di tahun 2024, insya Allah di bulan Februari ya Pak Junaidi ya. Iya, berperang tentunya menentukan 5 tahun negara Indonesia ya, tentunya menjadi lebih baik lagi begitu. Baik pendengar, nanti kami kembali untuk menyapa Anda setelah tembang manis berikut ini. Selamat pagi. Nah yang ini enggak? Nggak nak. Oh yang ini? Nggak nak. Oh yang ini Jack? Nggak nak. Anak yang mana? Awan nak milih Sunanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Saya Kapolres Natuna AKBP Nanang Budi Santosa SIK beserta anggota siap mendukung gerakan cerdas memilih yang diselenggarakan oleh RRI Ranai pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Sukses GCM, pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam Dialog Lintas Natuna, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam satu paket acara Dialog Natuna hari ini. Kita menghadirkan dua narasumber ya. Masih bersama Bapak Junaidi Abdillah, Ketua KPU Natuna, kemudian ada Ibu Raja Ipul Lidarni, Kepala SLB Negeri Natuna. Jangan sampai salah ya. Nanti saya salah, saya dimasukin ke SLB ya Bu Ipul ya. Untuk memahami dan belajar. Karena kita perlu memahami, mengerti, dan saling menyayangi barangkali. Baik, kita masih mengangkat satu topik, yaitu terkait cerdas memilih dalam keterbatasan. Sudah disampaikan juga, sudah dijelaskan oleh dua narasumber kami, terutama Ibu Ipul menjadi Kepala Sekolah SLB begitu ya. Wah, perlu keimanan dan ketakwaan, kesabaran, keteguhan begitu ya, karena tidak semua yang punya keterbatasan itu sama yang diinginkan Bu Ipul ya. Betul. Apalagi nanti menjelang pemilu 2024 begitu ya. Tidak sama, ada yang senang dengan membaca barangkali, senang dengan gambar, warna begitu ya. Nah, siap-siap ya Bu Ipul ya. Insyaallah. Siap ketabahan dan kesabaran. Jangan sampai, katanya ya, jangan sampai mereka itu tidak memberikan hak begitu ya. Karena mereka juga bisa memberikan haknya menentukan 5 tahun Indonesia seperti apa. Baik, kalau dari melihat respon anak-anak tentang pemilu ya, tadi juga udah disampaikan begitu oleh Bu Ipul. Nah, ada sebagian pelajar-pelajar seperti apa sih Bu tanggapannya? Baik Kak Harlan, ada tuh satu orang anak yang pernah saya kan kalau berbicara dengan mereka pakai bahasa hati. Bahasa batin. Beda sama bahasa batin nih Bu. Baik. Anaknya disentuh, kita ngomong di depan dia baca begitu. ini, baca raut wajah kita, baca ekspresi kita, lihat mulut kita. Jadi kamu pilih siapa? Gitu. Pokoknya ada kata dia, mantap. Oh mantap. Gitu. Berarti besok saya boleh dong sebagai pendamping Ibu Ipul ya. Mau melihat secara langsung begitu Pak Junaidi begitu ya, supaya paham dan tahu begitu ya. Jadi, banyak karakter Bu ya. Banyak karakter. Jadi kebetulan yang saya tanyakan itu anak tunarungu kan. Gitu kan. Jadi dia gini.
Berarti mantap. maksud dia sudah punya calon yang begini. Udah ada pilihan berarti. Udah ada pilihan. Keren tuh, nggak banyak tugas PR dari Bu Ipul nih. Saya nggak tanya lagi siapa gitu. Baik. Jadi saya ini lagi mantap. Iya, ya jangan ibunya nih yang mantap. Ya Mbak Junaidi ya, karena kan kita tidak tahu. Soalnya kata Bu Ipul tadi pakai batin, pakai hati begitu Pakai hati, ya. jadi kita sentuh, kita baca. Atau enggak kalau memang udah Baik. terlalu sulit, saya tulis. Dia baca, nanti dia tulis lagi. Tulis lagi. Itu. Oh iya, baik. Itu. Banyak cara. Banyak pokoknya. cara yang bisa kita lakukan. Baik, banyak Untuk cara yang akan anak-anak dilakukan begitu kita ya. yang disabilitas. Iya. Luar biasa, tegar. Harus. Pulangnya mewek ya nangis. Enggak. Baik, tetap semangat untuk memberikan anak-anak kita yang punya sesuatu yang lebih begitu ya. Baik, kita kembali ke Pak Junaidi. Nah, ini terkait tentang anak-anak kita yang tentunya punya keterbatasan begitu ya. Nah, baik Pak, ini agar anak-anak SLB itu cerdas memilih, hal yang penting perlu dilakukan menurut Bapak seperti apa? Baik, jadi terkait anak SLB ya, tentu tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Raja Ipul ya, kepala sekolah yang lebih paham daripada kita. Betul. Nanti ya kita akan diskusi banyaklah dengan beliau. Benar. Bagaimana caranya, tetapi kami juga berkonsentrasi kepada disabilitas yang lain ya, disabilitas yang lain, karena disabilitas itu banyak. Tentu yang tadi yang sampaikan oleh Ibu, ada yang tunarungu, tunanetra, tentu mereka mempunyai kemampuan berpikir pasti ya sama dengan kita, cuma komunikasinya saja yang agak sulit ya. Makanya kita ya tentu ada orang-orang dekat yang bisa saja memberikan informasi kepada mereka, juga organisasi-organisasi yang berhubungan dengan disabilitas. Kita juga sudah sering komunikasi ya dengan kawan-kawan yang berhubungan dengan disabilitas. Kita sudah berkomunikasi, bekerja sama terkait ini. Jadi tentu kita terus tingkatkan kerjasama ini, dan untuk bagaimana metodenya, pendekatannya dan sebagainya yang lebih paham, saya rasa ya pasti Bu Raja Ipul yang sehari-harinya mereka bahkan dengan bahasa beradaptasi begitu ya, ya. Menggunakan bahasa hati. Iya, hati. Beda sama kita pakai batin ya Pak. Ya, kalau kita tentu agak berbeda ya. Baik. Kita dia ketawa dikiranya dia senang, rupanya dia lagi sedih. Jadi seperti itu gitu. Jadi betul. Tentu yang lebih paham adalah ya mereka yang berdekatan dengan kawan-kawan yang selalu beradaptasi lah Pak ya. Kalau kita ini kan kurang ya, kadang-kadang kepekaan apa sebagainya, mungkin karena kesibukan sebagainya kadang kurang peka juga gitu. Sama-sama, jangankan sama kawan-kawan yang disabilitas, dengan yang nggak disabilitas kadang-kadang kurang peka juga gitu. Betul. Baik Pak Junaidi, berarti ini perlu pendekatan, perlu ahlinya juga. Betul. Ya Pak Junaidi ya, gurunya lah yang lebih paham gitu. Betul. Jadi dia ketawa bukan berarti kita ada lagi bahagia. Iya kan, nangis bukan berarti dia sedih. Orang yang tahu, orang yang paham, yang bisa memahami begitu ya. Baiklah, kembali ke Kak Junaidi. Ini tentang fasilitas nih Pak untuk dari saudara kita disabilitas begitu ya, supaya mereka itu bisa memberikan hak pilihnya begitu ya. Karena kan mungkin tidak hanya di SLB aja yang kita ketahui begitu, yang tadi kita bahas ada 9 orang Bu ya. Di luar sana kan pasti banyak begitu, mungkin kita nggak tahu di mana-mana begitu ya. Baik, seperti apa nih Pak supaya mereka tuh nyaman begitu ya untuk memberikan hak pilihnya begitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk terkait fasilitas ya, tentu fasilitas ini di hari H ya, di TPS tentu tidak hanya kawan-kawan disabilitas yang kita sudah fasilitasi dan siapkan semuanya, kawan-kawan yang di lokasi khusus juga kita siapkan. Contoh mereka yang saat ini posisinya sedang di tempat yang khusus, maka kita ada TPS khusus di sana. Sehingga terus terkait yang disabilitas secara umum, jadi memang TPS kita yang saya sampaikan di awal tadi itu wajib harus ramah terhadap disabilitas. Tadi yang TPS-nya tidak boleh menanjak, yang sehingga
menyulitkan orang untuk masuk TPS kita, yang tidak boleh misalnya ada parit yang harus melompat dan sebagainya. Oh iya, Jadi harus senyaman mungkin dong. senyaman ya, Pak? mungkin bagaimana orang misalnya menggunakan kursi roda, atau mereka yang tunanetra mereka menggunakan tokat tidak tersandung dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian kita semua bahwa itu harus di TPS itu harus. Jadi mereka itu harus ramah terhadap kawan-kawan disabilitas. Dan petugas kita insya Allah itu di luar itu juga kita akan jagakan itu 2 orang linmas ya. Ada 2 orang linmas itu nanti kalau memang ada kesulitan, nanti kawan-kawan ini yang akan membantu kawan-kawan kita yang disabilitas untuk masuk dalam TPS. Nanti di dalam TPS itu juga ada 7 orang yang akan membantu kawan ini. Misalnya dia sulit jalan dan sebagainya untuk datang ke TPS. Tapi di dalam bilik suara itu tentu dia sendiri gitu, dia sendiri untuk menentukan pilihannya. Baik, berarti tidak hanya saudara kita yang disabilitas ya diberikan fasilitas yang nyaman begitu ya. Semuanya begitu ya, masyarakat seluruhnya Kabupaten Natuna begitu ya. Baik, itu sejauh ini sudah ada persiapan atau baru pembentukan panitia atau seperti apa? Saat ini bukan persiapan tapi sudah kita jalani. Sudah bahwa dijalankan. Kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus, salah satunya misalnya mereka ada di tempat-tempat khusus, misalnya di lapas dan sebagainya, kita sudah daftarkan mereka di TPS khusus di lapas. Jadi mereka itu bisa menggunakan hak pilihnya secara penuh di lapas itu sendiri, TPS itu sendiri. Jadi tanpa, walaupun badan mereka terkurung, tapi hak pilih mereka tetap. Jadi itu sudah dimulai dari sekarang, dari penyusunan daftar pemilih ini sudah kita lakukan itu, sehingga pada hari hanya nanti semua warga negara itu bisa memilih ya. Warga negara yang mempunyai hak pilih itu bisa memilih pemimpin-pemimpinnya. Baik, terima kasih Pak Junaidi ya sudah menjawab pertanyaan kita, pendengar juga semua di pagi ini. Baik, tidak terasa waktu yang membatasi perjumpaan kita, Bu Raja Ipul, Pak Junaidi. Baik, sebelum kita closing statement, mungkin yang akan disampaikan oleh Bu Raja Ipul, silakan statementnya untuk di pagi ini terkait topik kita, yaitu tentang cerdas memilih dalam keterbatasan. Baik Kak Harlan, statement saya cuma mengatakan SLB siap ikut pemilu 2024. Baik, singkat tapi mengena. Baik, siap disabilitas untuk mensukseskan pemilu 2024. Kalau dari Pak Junaidi untuk closing statementnya Pak, silakan. Mari kita datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024. Cukup. Jangan lupa, satu suara menentukan masa depan 5 tahun Indonesia. Baik, terima kasih kepada 2 narasumber kita. Ada Bapak Junaidi Abdillah ST, Ketua KPU Natuna, kemudian ada Ibu Raja Ipul Lidarni SPD MPD, Kepala SLB Negeri Natuna. Jangan sampai salah saya ya. Nanti saya diajak ke sana ya untuk diintegrasi. Baik, terima kasih kepada pendengar ya, terima kasih kedua narasumber kami yang sudah hadir di sini, pendengar juga, dan tentunya saudara pendengar ya, kita sukseskan ya pemilu 2024 ya. Tentunya setiap orang memiliki hak ya, karena maupun Anda yang punya keistimewaan atau Anda yang sesuatu walaupun Anda yang memiliki kesempurnaan atau keterbatasan, Anda berhak untuk memiliki hak suara begitu ya nanti di tahun 2024. Tentunya tadi Pak Junaidi mengatakan bahwa ya diberikan kebebasan, kenyamanan begitu ya untuk Anda nanti datang di TPS begitu ya. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali Bapak dengan topik yang berbeda, Ibu begitu ya. Senang bersama kami tentunya Dialog Natuna hari ini. Haringkas mundur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah bersama kami melalui Dialog Lintas Natuna, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.